وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk di hadis yang ke-32. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau berkata, An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la dharara wa la dirara. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memandaratkan dan tidak boleh saling memandaratkan. Haditsun hasanun, hadis ini hasan. Rawahu Ibnu Majah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, wa Daruqutni dan Imam Daruqutni, wa ghairuhuma dan selain dari keduanya, musnadan secara musnad. Musnad itu hadis yang bersambung. Warawahu Malikun fil Muwatta, dan dikeluarkan juga oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta, an Amr bin Yahya, dari Amr bin Yahya, an abihi, dari bapaknya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Fa asqata Aba Sa'idin, kalau di sanadnya, di jalannya Imam Malik itu dihapus Abu Sa'idnya. Wa lahu turuqun yaqwa ba'duha bi ba'din, dan hadis ini memiliki jalan yang banyak sehingga saling menguatkan. Hadis ini kalau kita perhatikan itu, Imam Nawawi menyebutkan hadis ini itu jalannya itu, ini kalau kita belajar riwayat, jalannya hadis ini itu ada yang musnad, ada yang mursal. Jalannya itu ada yang musnad, ada yang mursal. Kalau yang musnad itu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Daruqutni secara musnad. Sedangkan yang mursal itu yang dikeluarkan oleh Imam Malik. Ini saya gambarkan sedikit biar tergambar ilmu hadis itu apa itu. Jadi hadis itu terkadang satu riwayat itu, satu hadis itu, satu matan itu memiliki banyak jalur. Jalurnya itu banyak. Nanti jalurnya itu nanti akan dibukukan sama ulama-ulama al-hadis, Imam Ibnu Majah, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan itu nanti pembukuan. Mereka mendapatkan jalur-jalur riwayat itu. Maka ada terkadang itu sebuah riwayat jalannya itu bersambung sampai ke Rasulullah SAW, tidak ada terputus, bersambung, rawinya sanadnya itu bersambung, dan akhirnya itu sampai Rasulullah. Lah riwayat yang bersambung sampai ke Rasulullah itu namanya musnad, dinamakan dengan hadisnya itu namanya musnad, yaitu hadis yang bersambung dan akhirnya itu sampai ke Rasulullah. Jadi itu namanya hadis yang musnad. Kemudian di sini sebutkan juga, tapi ada juga jalannya itu yang mursal. Hadis yang mursal. Hadis mursal itu apa? Hadis yang akhirnya sampai ke Rasulullah, tapi di bawahnya Rasulullah itu dihapus. Di bawahnya Rasulullah itu dihapus. Jadi kalau kita lihat kan ya, jadi kalau kita lihat itu Rasulullah itu kan paling tinggi, sanad yang paling tinggi itu.
Setelah itu di bawahnya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Lah, kalau dari seorang ulama bersambung terus sampai ke Abu Sa'id Al-Khudri sampai ke Rasulullah, itu namanya hadisnya itu namanya musnad. Tapi kalau hadis mursal itu dihapus Abu Sa'idnya. Jadi kayak Abu Sa'id itu diloncati. Jadi di bawahnya Rasulullah itu hilang. Di bawahnya Rasul itu hilang. Tidak disebutkan Abu Sa'idnya, sahabatnya nggak disebutkan. Maka itu namanya mursal. Hadisnya itu namanya mursal. Jadi ada musnad, ada mursal, nanti banyak macam-macam ilmu hadis itu banyak. Itu cuma sebagian dari penamaan hadis itu modelnya seperti itu. Jadi ada yang musnad bersambung sampai ke Rasulullah, ada yang mursal, mursal itu sampai ke Rasulullah tapi di bawahnya Rasulullah itu terhapus, sanadnya itu rawinya nggak ada, nggak disebutkan, diloncati. Maka itu namanya hadis yang mursal. Hadis ini kalau kita fahami di sini, Rasulullah SAW itu menyebutkan dua, la dharara wa la dirara. La dharar wa la dirar. Artinya sama sebenarnya itu. Tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh saling memanturatkan, mencelakakan, tidak boleh mencelakakan. Sehingga sebenarnya sama, dharar dan dirar itu sama. Yaitu sama-sama artinya itu mencelakakan, memandaratkan. Namun para ulama di sini berbeda pendapat, apakah ada perbedaan jenis mandaratnya itu beda enggak? Maka ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sama, enggak ada bedanya, sehingga lafaz itu cuma diulang. La dharara wa la dirara, tidak boleh mencelakakan dan tidak boleh mencelakakan, yaitu kalimat kedua itu kayak penguat kalimat yang pertama. Ini pendapat yang pertama, yaitu sama, kedua lafaz ini nggak ada bedanya. Tapi yang masyhur di kalangan para ulama, dua lafaz ini berbeda. Antara dharar dan dirar itu berbeda. Bedanya apa? Bedanya apapun mereka khilaf juga. Bedanya itu apa itu? Ada yang mengatakan bedanya itu, kalau dharar itu mencelakakan orang lain tetapi dia itu pengen mendapatkan manfaat. Saya pengen mendapatkan manfaat. Nah, itu namanya dharar. Kalau dirar, saya mencelakakan orang lain dan saya pun juga nggak dapat manfaatnya itu. Ya, jadi kalau dharar itu dia mencelakakan orang lain supaya dia itu mendapatkan manfaat, itu namanya dharar. Kalau dirar, mencelakakan orang lain dan dia pun juga nggak mendapatkan manfaatnya. Nah, jadi intinya bedanya itu apa? Bedanya itu cuma kadar mandaratnya itu loh, kadar kerusakannya itu apa. Ada juga yang mengatakan kalau dharar itu disengaja, dharar itu disengaja, kalau dirar nggak sengaja. Ada juga yang mengatakan, nanti ulama itu, dharar itu untuk diri sendiri. Ya, siapa yang mencelakakan diri sendiri itu namanya dharar. Orang perokok misalkan itu, ngerokok untuk dirinya sendiri, mencelakakan dirinya, itu namanya dharar terhadap dirinya. Tapi kalau asapnya itu dihirup sama banyak orang, akhirnya orang lain itu tercelaka juga itu, maka itu namanya dirar, karena dia mencelakakan orang lain. Nah, jadi intinya di sini itu dharar segala bentuk mencelakakan, baik diri sendiri maupun orang lain, baik dia itu mendapatkan manfaat maupun tidak, baik disengaja maupun tidak, maka hukumnya nggak boleh. Semua model dharar itu nggak boleh, yaitu saling mengganggu, melukai, merusak, itu hukumnya tidak dibolehkan. Dan hadis ini kalau di para ulama itu, ini termasuk hadis yang penting. Ini hadis termasuk hadis yang penting sebagai kaidah bagaimana muamalah kita kepada diri sendiri dan muamalah kita kepada orang lain. Sehingga nanti terkadang ada sesuatu itu yang diharamkan karena bab ini, yaitu karena bab madharat.
Karena memanturkan orang lain gitu. Walaupun apa, secara hukumnya itu nggak ada yang mengharamkan gitu. Tapi karena ada manturotnya itu sehingga bisa diharamkan. Yaitu haramnya itu kenapa? Karena mantur terhadap diri gitu. Ya, merusak diri itu. Seperti rokok misalkan itu. Dalil yang mengharamkan rokok mana? Nggak ada gitu. Ya, nggak ada. Dan nggak bisa juga dikiaskan dengan khomer. Beda dengan narkoba. Kalau narkoba itu apa hukumnya? Haram. Kenapa haram? Karena dikiaskan dengan khomer. Sama-sama menghilangkan akal kan itu. Kalau narkoba jelas. Pertanyaan lah, kalau rokok haramnya di mana itu? Lah kan saya kan beli rokok kan antarodin kan, ridho gitu loh. Saya beli ngeluarkan uang ya saya ridho. Dia penjual ya dia dapat duit ya ridho. Kita kan ridho gitu loh. Saya ridho gitu loh. Kemudian juga saya pakai ini karena saya nggak ada paksaan juga itu. Terus kenapa saya nggak boleh gitu loh? Maka kita katakan nggak boleh karena merusak, karena memudaratkan diri. Sehingga ini kaidah ini la dharara wala dirar itu termasuk kaidah penting nanti dalam bab fikih. Sehingga nanti dimasukkan ini itu menjadi usul dalam masalah fikih itu kaidah ini. Dan banyak sekali ini saya akan sebutkan contoh-contoh di kitab asli yang di Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kalau di buku saya ini ringkesan. Contoh-contohnya malah nggak disebutkan itu. Maka saya akan menyebutkan contoh-contohnya. Ini kita sebutkan sedikit, ini masalah fikih. Ini berkaitan masalah fikih supaya kita itu nanti banyak tergambar lah masalah-masalah fikih itu. Di sini sebutkan kalau ini yang kitab asli ya, Jami' Al-Ulum wal Hikam, itu syarah Arba'in terbaik ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ini tebal sekali kitabnya, cuma kalau ini yang saya bawa itu yang ringkasan. Saya di rumah ada tebal, aslinya ada. Nah, kita sebutkan ucapan beliau. Saya bacakan beliau. Beliau mengatakan, nanti setelah itu ada contoh-contoh saya ingin jelaskan. Itu masuk ke fikih nanti, bab fikih. Ilhaqud dharar bi ghairi haqqin, menimbulkan kerusakan tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam agama. Ada nanti kerusakan tapi itu dibolehkan, seperti memotong tangan itu merusak, tapi dalam agama kita diizinkan ya. Kemudian seperti misalkan membunuh merusak, tetapi itu diizinkan. Lah beliau mengatakan di sini ilhaqud dharar bi ghairi haqqin, sedangkan memunculkan kerusakan, memunculkan madarat tanpa kebenaran itu, maka beliau mengatakan wahadha ala nau'in, itu ada dua macam. Itu ada dua macam. Yang pertama beliau mengatakan alla yakuna fi dzalika gharadun siwa dharar bidzalikal ghair. Yang pertama itu, jadi memunculkan kerusakan itu nanti motifnya ada dua. Motifnya itu ada dua. Yang pertama, motifnya hanya pengen merusak orang itu, nggak ada tujuan yang lain. Saya pun nggak dapat manfaat sebenarnya itu. Tapi yang penting apa? Yang penting orang itu rusak, wes pokoknya itu. Ini kata beliau, ini parah kalau ini. Ini kerusakannya parah karena motifnya cuma merusak. Ini macam yang pertama. Macam yang kedua itu, dia itu memunculkan kerusakan, motifnya itu apa? Motifnya itu ingin mendapatkan keuntungan untuk pribadi. Saya pengen mengambil untung, tapi dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan orang lain kan gitu. Tapi apa? Ada manfaat yang bisa saya ambil gitu. Ini macam yang kedua, itu lebih ringan. Sama-sama hukumnya nggak boleh, tapi lebih ringan. Nanti akan kita contohkan. Sehingga berarti apa? Menimbulkan kerusakan. Ada orang yang menimbulkan kerusakan. Menimbulkan kerusakan itu motifnya ada dua. Yang pertama, motifnya karena pengen merusak tanpa ada manfaat yang dia ambil sedikit pun gitu. Ini yang pertama, dan itu parah. Yang kedua, dia itu merusak tapi motifnya untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Jadi yang pertama itu alla yakuna fi dzalika gharadun siwa dharar bidzalikal ghair. Orang merusak tujuannya hanya satu. Tujuannya hanya melukai orang itu semuanya. Mencelakakan, memandaratkan orang itu.
Setelah itu beliau mengatakan contohnya di Al-Quran itu banyak. Di antaranya beliau mengatakan minha fil wasiyah. Di antaranya itu memandaratkan dalam bab wasiat. Ini akan saya sebutkan beberapa contohnya disebut di sini beberapa fikih agar kita itu faham. Walaupun ini pembahasan fikih sebenarnya itu, tapi karena ini hadis ini berkaitan masalah usul pondasi fikih, maka nanti contohnya banyak di fikih. Contohnya misalkan masalah bab wasiat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 12, "Min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudhar." Yaitu apa? Tentang pembagian ya, warisan, wasiat itu. Boleh orang itu mewasitkan atau membayar utang selama tidak memandaratkan. Selama tidak memandaratkan. Berarti apa? Batasannya itu nggak boleh memandaratkan orang lain. Lah, ada namanya bab wasiat itu. Dia itu jadi saya sebutkan dulu wasiat itu apa? Wasiat itu biar masih sebelum itu tergambar. Jadi kalau kita itu meninggal dunia, harta itu sudah bukan milik kita. Ini paham ya? Kalau kita sudah meninggal dunia itu harta sudah bukan milik kita. Harta yang kita kumpulkan selama ini itu milik kita ketika kita masih hidup. Bebas Anda mau mengamalkan apa, bebas. Mau diberikan kepada ini terserah, bebas. Karena itu masih milik Anda totalitas. Tapi kalau Anda itu sudah meninggal dunia, itu sudah bukan milik Anda. Anda itu cuma punya sepertiga. Saya misalkan saya punya uang, kemudian saya itu meninggal, maka uang itu saya miliki cuma sepertiga. Sisanya itu nanti diberikan kepada ahli waris. Sisanya itu kembali ke ahli waris. Jadi saya itu boleh, misalkan saya meninggal, saya mengatakan misalkan ya. Tapi pahami ini sebenarnya sempat lah masalah warisan itu. Pembagian wasiat. Jadi gini, orang meninggal dunia itu dia meninggalkan harta itu berapa? Dilihat. Oh, si mayit ini punya rumah, punya mobil, punya tabungan ATM 100 juta misalkan. Oke, hartanya mayit kumpulkan. Harus dipisah dengan hartanya istrinya, nggak boleh bercampur. Selama masih bercampur nggak bisa dibagi. Maka itu sering saya ingatkan, percampuran harta itu zalim. Suami istri itu nggak boleh bercampur hartanya itu. Kalau bercampur, datang notaris tulis, misalkan rumah bangun bersama, tanahnya milik istri, bangunannya milik suaminya itu. Datang notaris tulis bahwasanya apa, rumah ini, tanahnya ini nominalnya dinominalkan berapa pas waktu itu, misalnya 50%, 50%, jelas. Tapi kalau harta bercampur nggak jelas secara legalitas, itu nggak boleh, bahaya, nanti pembagian warisan kacau. Makanya kalau bisa itu saya sering ngomong itu ke teman-teman jamaah saya itu, saya sering ngomong. Setelah saya sampaikan nanti malam atau besok datangi istri, kumpul duduk bersama. Ini rumah ini milik kamu, barangnya mana? Ayo kita tulis. Oh, baju itu milik kamu. Kamu pernah beli sendok mana saja ini? Oh, sendok yang ini milik kamu, milik kamu. Gelasnya mana saja itu? Tulis semua itu. Lemarinya milik istri, tulis. Sehingga datanya jelas. Yang ngecat istri, ya dihitung cat istrinya itu kira-kira nominalnya berapa? 5 juta, tulis 5 juta. Sehingga jelas semua, tergambar semua itu. Pernah suatu ketika itu ada jamaah kita kayak gitu itu, dimarahi sama istrinya itu. Akhirnya cerita ke saya kan, saat saya ngamalkan kayak itu, dimarahi sama istri, kamu poligami ya itu. Mau apa kamu gitu-gitu kayak gini? Bukan, karena ini urusannya panjang gitu loh. Ya, jadi gini, orang kalau meninggal dunia, hartanya si mayit itu berapa? Kumpulkan. Kalau sudah berkumpul, maka alokasi pembagiannya itu 5. Ini saya ringkaskan, ini pembahasan masalah warisan saya ringkas. Alokasi hartanya dibuat apa itu? Yang pertama untuk proses pemakaman, beli kain kafan, kemudian kuburan, bayar misalkan, dan yang lainnya lah, termasuk ambulan dan itu biayanya diambil dari mana? Dari harta warisan, hartanya si mayit. Kecuali kalau ada anaknya yang ingin sodakoh namanya itu. Kalau anaknya misalkan, saya yang nelpon ambulan saya bayar, kamu bayar ambulan itu atas nama apa itu? Ya saya sodakoh jangan dungkit-dungkit. Jangan sampai nanti pas bagi warisan minta balik, nggak boleh. Ya, sehingga harus jelas, kamu akadnya apa ketika membayarkan biaya pemakaman dan itu akadnya apa itu? Ya kan? Jadi biaya pemakaman,
Kalau sudah selesai, nanti biaya bayar utang yang ada sangkut pautan dengan barang. Contohnya si mayit punya mobil tapi masih ada kredit yang belum selesai, nah selesaikan, karena mobilnya nggak bisa diwaris kalau masih ada kredit kan. Setelah selesai nanti utang yang tidak ada sangkut pautan dengan barang, yaitu utang sama teman 10 juta, bayar 10 juta, masih ada sisa lagi. Setelah itu namanya wasiat. Wasiat itu dulu bapak kita itu pernah ngomong apa itu? Misalkan bapak kita ngomong, nanti kalau saya meninggal dunia, saya itu pengen bangun masjid. Itu namanya wasiat. Itu namanya wasiat. Wasiat itu hanya sepertiga. Hartanya si mayit itu, dia hanya punya sepertiga saja itu. Sepertiga. Lebih dari itu minta izin sama ahli waris semua, boleh nggak? Kalau seandainya misalkan dia pengen bangun masjid, oke, bangun masjid itu di kampung itu harganya berapa sih masjid? Oh, bangun masjid semuanya itu sekitar 500 juta. Oke, hartanya si mayit semuanya berapa? Setelah dibagi ini tadi ya, harganya semuanya 1 M. Berarti nggak bisa, karena sudah 50% kan ini kan. Berarti apa? 1 M diambil sepertiga. Berarti 33 lah, 34 lah itu diambil. Ya 340 kan. Berarti sisanya itu namanya ahli waris. Sisanya kan sudah diambil 34 misalkan. Untuk sampai ke 500 kan masih ada kekurangan itu. Kekurangannya ahli waris setuju nggak? Ada satu yang nggak setuju, nggak boleh. Berarti ini masuk ke warisan semua sisanya itu. Tapi kalau mereka semuanya setuju, oke, diambil 500, sisanya diwaris. Itu namanya wasiat. Ya paham ya, itu namanya wasiat. Jadi bedakan di sini, nanti ada 3 istilah yang kacau sekali di masyarakat kita itu, amburadul pembahasan masalah warisan itu. Kacau itu. Dan banyaknya orang yang ngomong ini pun nggak paham itu ustadznya itu. Jadi ustadznya tanya masalah warisan jawab, padahal saya tahu dia nggak pernah belajar warisan gitu. Mong saya selama di Indonesia pun nggak pernah dapat ilmu warisan itu. Karena jarang yang dikaji, jarang yang mengkaji masalah warisan itu. Saya pun dapatnya ketika belajar di Yaman, baru dapat, oh warisan itu seperti ini kan gitu. Jadi intinya nanti ada 3 macam yang hampir sama tapi itu beda. Yang pertama hibah, kemudian yang kedua wasiat, kemudian yang ketiga warisan. Ini nggak boleh dicampur-campur, ini beda. Hibah, apa itu hibah? Pemberian ketika dia masih hidup. Itu namanya pemberian. Saya misalkan ngasih ke antum, misalkan saya punya teman akrab ini, kamu tak kasih HP. Itu namanya hibah. Tapi hibah harus totalitas. Totalitas apa? Silakan kamu mau pakai, terserah, mau dijual terserah. Yang penting itu sudah milik kamu gitu. Itu namanya hibah. Ya. Kemudian wasiat. Wasiat itu hak pemberian setelah meninggal dunia kepada non ahli waris. Kepada non ahli waris. Jadi misalkan ini, saya mengatakan nanti kalau saya meninggal dunia, nanti kalau saya mati, pembagiannya kapan itu? Setelah mati ya. Pembagian setelah mati itu maksudnya wasiat. Kalau pembagian sekarang masih hidup, itu namanya apa? Namanya apa? Ayo, hibah. Jadi hibah itu ketika masih sehat, saya masih sehat, bugar, kuat, mau ngasih kepada si ini, bebas. Itu namanya hibah. Nah, nanti bisa masuk sedekah, itu yang penting apa? Hibah gitu. Ya. Tapi kalau saya pengen baginya itu kalau saya sudah mati, nanti kalau saya sudah mati, saya pengen ngasih kepada ini. Itu namanya wasiat. Syaratnya apa? Syaratnya ada 2. Yang pertama, syaratnya tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Wasiat itu. Yang kedua, tidak boleh lebih dari sepertiga kecuali setelah mendapatkan izin. Sepertiga yang saya punya itu cuma sepertiga kalau saya mati gitu. Kalau sekarang masih hidup itu totalitas milik saya semua harta itu. Tapi kalau saya mati, saya cuma punya sepertiga. Itu namanya wasiat. Kemudian yang ketiga itu nanti ada namanya warisan. Warisan itu apa? Warisan itu Allah yang membagi, bukan kita. Sehingga kalau ada orang meninggal dunia, dia nanti meninggalkan istri, anak, orang tua, dapatnya ini berapa, Allah yang membagi. Nah, kezaliman dalam masalah wasiat ini, kan Allah telah sebutkan di sini itu dalam surat An-Nisa itu. Doror dalam masalah wasiat, yaitu apa? Wasiat untuk ngatur warisan. Ini yang sering terjadi di mana-mana, kacau dalam masalah ini. Contohnya misalkan dia katakan, nah,
kalian semuanya sudah saya kasih rumah, yang itu sana, yang itu sana, yang itu sana. Nanti kalau meninggal dunia nggak usah ribut. Semuanya sertifikat sudah saya pindah tangankan semua itu. Tapi nanti sertifikat diambil kalau saya sudah meninggal. Pertanyaan, sah nggak itu? Bapak saya berwasiat seperti itu. Padahal apa? Si fulan dapatnya gede, aduh. Yang ini dapat kena jalan tol lagi, waduh, besar sekali dapatnya kan itu. Ini saya ini tambah kena rob lagi yo. Pertama besar tapi kena rob, hancur semua harganya kan gitu. Nah, terus gimana kalau seperti ini? Sah nggak ini? Ayo. Wah, bapaknya ketika mengumpulkan itu, nah, pokoknya kamu nggak usah ribut. Ya kan? Saya sudah membagi harta ini, sudah saya bagi, sudah tak pindahkan ke tangan notaris semuanya, sertifikat atas nama kalian, tapi nanti ngambil kalau sudah meninggal. Ambil semua itu, apa sertifikatnya ambil lah atas nama kalian masing-masing itu. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Kenapa itu? Karena pembagiannya setelah meninggal. Kalau sehari itu dibagi, ini sertifikatnya, ini bebas, kamu mau jual atau pakai terserah itu. Boleh nggak itu? Boleh. Itu atas nama apa? Hibah. Dan hibah itu nggak harus jumlahnya kayak warisan, laki-laki dua bagian, perempuan satu, nggak, bebas. Tapi kalau saya katakan nanti ambilnya nanti kalau saya udah mati, itu maksudnya apa? Wasiat. Wasiatnya batal, nggak boleh. Kenapa? Karena ini ahli waris semua ini. Ya, anak-anaknya itu ahli waris. Jadi dolim kalau seperti ini, mandorot kalau seperti ini, nggak boleh itu. Berarti apa? Berarti di situ ada doror. Dorornya kenapa? Karena warisan itu sudah Allah yang membagi. Ya, tergambar ya, paham ya. Jadi kebanyakan kerusakan dalam masalah warisan itu campur, yaitu warisan itu campur dengan wasiat. Itu sampai terjadi nyata ini, nggak main-main itu, sampai berturun-turun itu ributnya itu. Jadi ada seorang bapak, dia itu punya tanah, rumah besar lah, rumah induk itu. Tapi wasiat dia itu apa? Saya nggak ridho kalau rumah ini dijual. Terus bagaimana? Siapapun dari anakku, cucuku, cicitku yang nggak punya rumah tinggal di sini. Itu banyak loh kayak gini. Kayak gini tuh banyak. Banyak sekali kejadian kayak gitu. Ya kan? Kalau anaknya itu nggak ada masalah. Anaknya si bapak itu kan insya Allah masih menghormati bapak saya kan gitu. Tapi kalau sudah pindah ke cucu, cicit, sudah nggak kenal itu sama kakeknya kan itu. Akhirnya apa? Rebutan pasti kan, cekcok kan gitu. Itu jadi masalah. Maka itu apa? Wasiat kalau itu mengatur warisan itu batal. Dan itu zalim. Itu zalim. Berarti bagaimana? Batal. Tidak dianggap. Kecuali kalau wasiatnya itu kepada non ahli waris. Contohnya saya contohkan ya. Sebagai gambaran saja, warisan itu contohnya kayak apa? Contohnya misalnya nih, saya punya 2 anak, laki-laki, perempuan. Yang anak saya laki-laki sudah menikah, sudah punya anak. Berarti saya punya cucu dari anak laki-laki kan. Yang anak perempuan sudah menikah juga, sudah punya anak juga. Ya paham ya, berarti saya punya cucu-cucu ini. Subhanallah, itu anak perempuan saya meninggal. Anak perempuan saya meninggal. Keluarga miskin, yaitu suaminya itu pas-pasan lah itu. Sehingga apa? Saya itu punya cucu dari anak perempuan saya. Tapi anak perempuan saya sudah meninggal gitu, masih itu. Cucu dia itu dari keluarga yang pas-pasan. Kalau anak laki-laki saya kaya dia itu. Masih hidup dia itu. Anak laki-laki saya itu. Nah, pertanyaan, kalau saya meninggal dunia, yang dapat siapa? Warisannya itu anak laki-laki, dapat semua harta. Semuanya diambil sama anak laki-laki itu. Lah yang ini cucunya dapat nggak? Nggak dapat. Cucunya nggak dapat. Kenapa? Karena yang memerantakan antara dia dengan semua itu perempuan. Terputus. Kalau perempuan itu secara otomatis terputus. Maka berarti apa? Cucu saya dari anak perempuan itu nggak dapat warisan saya. Kalau anak saya meninggal, bisa nggak saya itu memberikan kepada dia itu? Bisa dengan jalur wasiat, bukan dengan jalur warisan. Warisan nggak bisa, karena warisan yang bagi Allah gitu. Maka saya boleh ngasihkan. Nah, saya katakan, nah, kepada anak saya laki-laki, nah, kumpulkan semua. Misalnya, saya kalau meninggal dunia, si cucu-cucu saya ini yang dari anak perempuan itu, saya ingin memberikan dia sepertiga harta saya. Boleh nggak itu? Boleh. Namanya apa? Wasiat. Itu gimana ya? Jadi terkadang itu
madorot, merusak atau memadorotkan orang lain itu karena jalur wasiat. Dan kebanyakan bicara masalah warisan itu rusaknya di sini. Itu banyak sekali lah kejadian seperti itu di mana-mana itu. Karena saya sering menangani kasus warisan itu ya kacaunya karena ini, karena wasiat. Terkadang apa wasiat yang parah itu dia itu mewasiatkan kepada satu anaknya tok, yang lain gak ada yang dengar itu. Akhirnya nanti ribut dan itu di mana-mana lah itu. Saya sampai terkadang itu ngurusi warisan itu pusing. Kenapa? Karena sudah lama nggak diselesaikan gitu, nggak diselesaikan. Generasi yang pertama sudah pada meninggal, generasi yang kedua akhirnya apa rumit pembagiannya itu. Nah itu kalau pengen selesai itu ya dari sekarang itu sudah diselesaikan. Ya paham ya masalah warisan ya. Kalau kita mau bicara warisan panjang lah masa itu, tapi penting. Dan itu kata para ulama itu ilmu waris itu termasuk ilmu yang pertama kali dicabut sehingga hilang, ilmu warisan itu hilang. Nah itu sama sekarang itu orang belajar warisan itu jarang sekali yang paham. Kemudian contoh yang kedua, contoh memadorotkan tanpa dia itu ngambil keuntungan untuk dirinya itu. Ya kan? Saya tadi si mayit misalkan ya, saya ngomong anak pertama dapat rumah yang sana, ini rumahnya si, saya kan nggak ngambil keuntungan kan gitu. Tapi apa murni madorot kepada mereka itu. Ya kan? Murni itu madorot sama mereka itu. Maka ini madorot yang mana si pelakunya itu nggak mengambil manfaat gitu. Ini contohnya lagi dalam masalah kata beliau wa minha diantaranya itu madorot dalam masalah roj'ah. Roj'ah itu ketika sudah cerai kemudian kembali. Dalam surat Al-Baqarah ayat 231 Allah Ta'ala berfirman fa'amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Silakan seorang wanita yang sudah kamu cerai itu, kalau sudah selesai masa iddahnya, kalian tahan, yaitu statusnya itu masih istri kamu, atau sarrihuhunna bima'ruf, atau kalian ceraikan gitu. Carikan lagi dengan cara yang baik. Wala tumsikuhunna diraran lita'tadu. Jangan kalian itu gantung urusan wanita itu. Ditahan tapi madorot gitu, tidak mendapatkan haknya itu. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang berbuat seperti itu, maka dia telah zalim kepada diri sendiri. Jadi ini banyak kasus juga masalah perceraian itu, masalah hubungan suami istri lah itu. Jadi orang itu menjadikan istrinya itu tergantung, menggantung statusnya itu. Nah itu Allah Ta'ala marah, wala tadharuha kal mu'allaqah. Kalian jangan menjadikan istri kalian itu kayak menggantung statusnya itu. Statusnya istri tapi tidak mendapatkan hak sebagai istri itu. Maka pilihannya itu apa? Kalau memang kalian itu pengen melanjutkan hubungan pernikahan, lanjutkan dengan cara apa? Tunaikan haknya, hanya istri kamu itu. Tapi kalau memang sudah tidak bisa melanjutkan, ceraikan dengan cara yang baik. Sehingga apa? Status wanita itu jelas gitu. Dia itu sebagai wanita yang bersuami, ya, berarti dia itu kan sudah menikah, nggak boleh seorang pun menikahi dia itu. Atau dia itu wanita yang merdeka, tidak punya status pernikahan, sehingga laki-laki yang lain bisa menikahinya itu. Nah, terkadang itu gini, masalah dalam pernikahan itu cinta sudah gak ada. Karena memang cinta itu mahal, itu murni pemberian Allah Ta'ala. Oleh itu coba masalah cinta itu, kan kita nggak bisa maksa kan itu. Kok saya itu cintanya sama perempuan yang ini gitu loh, ya kan? Padahal perempuan kan banyak kan. Kenapa kok yang saya incar itu yang itu gitu loh. Nah jadi cinta itu murni dari Allah Ta'ala. Sehingga cinta itu modal penting dalam melanggengkan pernikahan. Tapi paham ini, cinta itu mudah pudar. Kenapa? Karena sifat karakter manusia itu bosenan. Benar nggak? Yang belum nikah nggak paham itu. Yang belum nikah nggak paham itu. Ketika kita mau nikah itu dengan istri kita, masya Allah, seakan-akan istri kita itu wes kembang desa lah itu, wanita super cantik di mata kita kan itu. Karena masih haram kan itu, belum bisa dinikmati kan. Kalau sudah kita jadikan halal, istri-istri di jalan itu lebih cantik semua dari istri kita itu. Akhirnya apa? Cinta itu mulai pudar. Apalagi dengan bertambahnya umur. Biasanya itu perempuan itu kalau masih ya nikah masih 1 bulan 2 bulan itu masih rajin dandan lah itu.
apalagi kalau sudah punya anaknya 5, nggak sempat dandan, nggak sempat merawat badan itu. Akhirnya lah di situ mulai cinta itu pudar. Terus bagaimana kita itu melanggengkan kehidupan pernikahan itu? Bisa dengan rahmah, sayang, bukan cinta loh ini, sayang. Beda nggak cinta sama sayang itu? Nah itu kenapa dalam masalah pernikahan itu kan sering dibacakan ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah itu cinta yang itu muncul dari sanubari. Kalau ini nggak muncul, maka maksudnya kedua, mawaddatan, setelah itu apa? Rahmah. Rahmah itu apa? Rasa kasih, rasa sayang gitu loh. Bukan cinta, tapi ya itu kan istri saya, sudah saya punya anak, maksud saya cerai kan gitu loh. Nggak mungkin kan gitu loh. Saya pertahankan kan gitu loh. Paham ya seperti itu? Makanya kenapa seorang wanita itu kalau sudah menikah harus lebih rajin dandan daripada sebelumnya gitu loh. Itu kalau kita bicara masalah hubungan keluarga masa itu, bagaimana muamalah suami istri itu, dalam Islam itu sampai detail gitu. Sampai Rasul itu mengatakan kalian itu jangan pulang safar malam-malam. Terus bagaimana kalau kita itu sudah mau pulang itu, sampai mau rumah itu malam itu, berhenti, istirahat dulu. Pulang itu pagi-pagi. Kenapa? Supaya kamu itu nggak masuk rumah dalam kondisi istri kamu itu ngiler gitu loh. Pulang safar, istrinya nggak persiapan kan gitu loh. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Supaya istri kamu itu bisa berdandan. Sampai Rasul tegas itu. Sampai kadang kita membaca itu sampai ya Allah, Rasul tegas. Sampai apa kata Rasul itu? Sampai kamu pulang safar itu, istri kamu itu sudah memotong bulu kemaluannya gitu. Sampai segitu loh gitu. Kenapa? Supaya hubungan itu nggak membosankan gitu loh. Suami istrinya itu nggak membosankan itu. Maka apa? Ketika sudah nikah itu kalau bisa suaminya itu ngasih uang jajan untuk dandan itu tambahin gitu. Biar dandan terus gitu loh. Karena dengan cara itu pernikahan itu bisa langgeng gitu. Cinta itu bisa kita pertahankan. Nah, jadi terkadang gini, orang itu cinta sudah gak ada dalam pernikahan, rahmat juga sudah pudar semuanya, tapi apa? Dia tidak mau menceraikan. Sehingga apa? Di situ mulai muncul kezaliman dan kezaliman kan gitu. Akhirnya apa? Wanita itu statusnya menggantung. Bagaimana ya, paham ya, statusnya itu menggantung. Kalau dia itu wanita itu sebagai istri, maka dia itu harus mendapatkan haknya. Nafkah secara zahir, nafkah secara batin. Dan itu harus nafkah secara zahir ya sandang, pangan, papan, makanan, kesehatan. Itu namanya nafkah. Nafkah secara batin ya hubungan intim. Sampai Umar bin Khattab itu pernah ketika mengutus utusan perang, saking lamanya mereka itu nggak pulang-pulang, sampai ada seorang wanita itu yang mengatakan ucapan, Umar dengar, jika seandainya bukan karena takut Allah akan saya goyang ini kasur ini. Goyang digoyang, maksudnya apa? Dia akan berzina gitu. Akhirnya setelah itu Umar pulang, tanya kepada anaknya itu, anakku Hafsah itu, tanya, perempuan itu biasanya sabarnya itu sampai, laki-laki itu kalau kurang sampai berapa bulan gitu? 4 bulan. Itu sudah pol bagi kita itu, nggak berjumpa dengan suami itu. Akhirnya setelah itu apa? Umar bin Khattab, setiap pasukan perang yang sudah 4 bulan pulangkan. Pasukan perang 4 bulan pulang, biar ketemu sama istrinya. Nah, maksudnya di sini itu hak yang wajib ditunaikan untuk istri. Kalau memang Anda itu nggak bisa menunaikan itu, maka sudah jelaskan statusnya dengan cara diceraikan gitu, dengan cara yang baik. Supaya apa? Supaya wanita itu nggak menggantung. Nah, yang menjadi problem kita itu sudah nggak mau nafkah, tapi nggak mau menceraikan. Bahkan yang lebih aneh itu apa? Mereka itu sepakat untuk itu gitu loh. Ini nyata loh. Apalagi orang-orang PNS. Suaminya PNS, istrinya PNS. Mereka itu sudah dohirnya cerai wes mereka itu. Sudah suaminya punya rumah sendiri, ini istrinya semua rumah sendiri, tapi mereka tidak mau bercerai. Dan sampai tua loh. Itu kasus nyata. Saya lihat juga kejadian sampai tua. Statusnya nggak mau bercerai mereka. Tapi apa? Mereka tahu ini sudah bukan istri saya itu, tapi nggak mau bercerai. Sampai akhirnya apa? Ketika kita memberikan masukan supaya bercerai, sudah tua ngapain cerai-ceraian kan gitu. Bukan masalah cerai-ceraian. Ini kalau Anda meninggal itu,
wanita itu tetap mendapatkan warisan loh. Ya. Kemudian apa? Selama ini wanita itu jadi istri Anda, statusnya Anda setiap hari berdosa, tidak memberikan nafkah itu. Jadi masalahnya nggak semudah itu gitu. Ya paham ya? Nah itu terkadang raj'ah itu kembali ketika seorang mencerai. Cerai kamu, saya ceraikan, diar misalkan itu. Dia kembali tapi tidak menunaikan nafkahnya lagi itu. Akhirnya apa? Di situ ada kematuratan. Akhirnya apa? Kedzaliman ada di situ itu. Oleh itu maksudnya itu terkadang di sini itu madharat itu ada pada pernikahan dengan cara orang itu tidak menjelaskan status istri. Kalau memang dia itu istri, ya dia sebagai seorang wanita mendapatkan hak. Kalau memang dia itu sudah tidak bisa kita pertahankan, ya tidak ada cara kecuali bercerai. Daripada apa? Daripada melanjutkan pernikahan itu banyak kerusakan gitu. Sehingga apa? Cerai itu nggak diharamkan, bukan. Cerai itu obat. Tapi ibaratnya akhirud dawa al-kai, obat terakhir itu ya dicas pakai besi panas gitu. Maksudnya apa? Terkadang supaya tidak terjadi kezaliman itu dalam satu keluarga itu, maka kan banyak obat. Kalau terjadi cekcok misalkan didamaikan, kemudian pihak keluarga besar ikut, dan yang lainnya. Kalau sudah tidak ada cara kecuali bercerai, ya bercerai, tidak ada cara yang lain selain itu kan itu. Ya paham ya? Itu namanya status dalam pernikahan. Maka orang kalau sudah menikah itu siap, dia itu siap untuk bertanggung jawab. Ada kayak gitu juga seorang zaman Rasulullah itu, seorang sahabat gitu. Jadi istrinya itu sudah nggak cinta sama suaminya itu. Akhirnya sama Rasulullah nanti diceraikan gitu. Sampai dia datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya itu kalau lihat suami saya itu kalau tidur itu mau muntah-muntah saya itu. Akhirnya kata Rasulullah, lah terus ngapain dipertahankan kan gitu? Ya, mau dipertahankan apa? Anak nggak ada, ini nggak ada, mau dipertahankan apanya kan gitu? Isinya kedzaliman kalau seperti ini kan itu. Akhirnya setelah itu dibolehkan untuk menceraikan. Akhirnya nanti kan gugat cerai. Jadi terkadang itu cinta itu penting memang dalam pernikahan. Tapi kalau cinta sudah pudar, dan itu mesti akan pudar. Cinta itu akan pudar gitu, nggak mungkin langgeng. Kenapa? Karena wanita istri kita itu akan berubah gitu. Dan wanita-wanita yang casing baru itu akan muncul yang lebih bening-bening lah di sini. Ya, semakin hari semakin seperti itu. Akhirnya apa? Kalau memang mawaddah itu hilang, maka yang bisa dipertahankan itu ya rahmah. Tapi kalau mawaddah sudah hilang, rahmat sudah nggak ada, tidak ada cara kecuali apa? Harus diselesaikan urusan mereka itu, supaya tidak terjadi kedzaliman demi kedzaliman. Ini banyak sekali contohnya, saya lewati saja. Di antara contoh lagi madharat yaitu dia itu merusak, yaitu jual beli muttor, bai'ul muttor, jual beli atau membeli barang orang yang terdesak. Yaitu dia itu sudah intinya itu sudah kolaps, sudah wis nggak ada pilihan lah kecuali jual barangnya dia itu. Akhirnya apa? Ditawar dengan harga yang paling rendah wis pokoknya itu. Mumpung dia itu apa? Dalam kondisi dia itu sudah mutor itu apa ya? Sudah mentok lah itu, maksudnya itu dia jadi sudah nggak ada cara yang lain kecuali saya menjual barang ini kan itu. Akhirnya apa? Ini kesempatan ini dia butuhkan gitu. Akhirnya ditawar serendah-rendahnya itu sampai akhirnya sampai nggak ada pilihan lah itu, tapi harus dijual gitu. Nah ini jual beli seperti ini itu hukumnya bagaimana? Hukumnya haram, hukumnya tidak dibolehkan. Walaupun akhirnya terjadi akad jual beli, tetapi jual belinya itu karena mutor, karena di situ ada motorot gitu. Kemudian diantaranya juga diantara jual beli yang di situ itu ada unsur kedzaliman itu, mutor itu membedakan antara induk dan anaknya. Beliau kata seperti itu. Dan itu hukumnya haram. Ketika anaknya itu masih kecil. Contohnya misalkan saya membeli sapi misalkan itu. Tapi sapi itu punya anak yang masih kecil, masih menyusui. Boleh nggak saya misalkan nggak, saya mau beli cuma induknya saja, saya nggak butuh anaknya gitu. Nggak boleh. Karena itu bisa mencelakakan anaknya. Dan itu sepakat ulama nggak dibolehkan. Maka kita Rasulullah mengatakan man farraqa baina walidatin wa waladiha,
Siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, yaitu anaknya masih kecil loh, masih bergantung sama ibunya, farraqallahu bainahu wa baina ahibbatihi yaumal qiyamah, maka nanti Allah akan memisahkan dia dengan kekasih dia nanti di hari kiamat. Seperti budak juga seperti itu. Kita beli budak, dia bawa anaknya masih bayi, dipisahkan, nggak bisa, karena itu akan memadrotkan bayinya. Kemudian macam yang kedua, kita masuk macam yang kedua, yaitu madorot, di mana dia itu mendapatkan manfaat dari itu gitu. Kalau yang tadi kan nggak mendapatkan, ini mendapatkan manfaat dari madorot yang dia timbulkan. Ayakuna lahu gharadun akhar sahihun, orang memunculkan madorot tapi dia punya motif yang benar, motifnya untuk masalah dirinya. Misal ayatasarraf fi mulkihi bima fihi maslahatun lahu, itu barang dia dan itu ya dia itu manfaatnya itu boleh, tapi kalau dia jalankan itu akan memadrotkan orang lain. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Maka seperti ini hukumnya juga mamnu, dilarang, karena kita melihat orang lain. Contohnya misalkan ini, beliau memberikan beberapa contoh. Contohnya misalkan ayu ajj fi ardihi naron fi yaumin asif, musim panas, dia mengumpulkan sampah di ladang dia, ini ladang dia ya. Kumpulkan sampah kemudian dibakar. Sampah, saya bakar sampah di ladang saya sendiri itu, boleh nggak? Boleh, dan itu manfaat bagi saya kan itu, supaya cepat bersih kan itu. Tapi nggak manfaat bagi yang sebelahnya, karena nanti takutnya kebakaran akan merembet kan itu. Ya paham ya? Nah ini berarti apa? Ini mandorot bagi yang lain. Kalau seperti apa? Seperti ini yang lain boleh melarang, nggak boleh kamu membakar itu. Kalau orang mengatakan, loh kamu kenapa ngalang saya? Ini kan hak saya itu. Ini hak kamu, tapi kalau kamu bakar, kamu tinggal, yang lain nanti kebakaran kan gitu. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melarang. Walaupun apa? Itu tanahnya dia sendiri dan dia membakar ya haknya dia sendiri. Tapi ketika bersebelah dengan rumah kita, bersebelah dengan kebun kita yang nanti takutnya akan kebakar juga, maka kita itu bisa melarang. Kalau seandainya misalkan sampai kebakaran beneran, orang bakar kemudian kebakaran beneran, terus bagaimana itu? Maka harus membayar denda, harus membayar denda. Walaupun kan dia nggak sengaja membakar kan itu kebun-kebun sebelahnya itu, tapi ketika dia bakar sampah yang di dalam kebun dia tinggal pergi, datang angin itu, akhirnya apinya dilempar sama angin jatuh ke sebelahnya itu, maka dia itu harus membayar denda. Dihitung nanti, ditakar kerusakannya berapa. Oleh itu seperti pembakaran hutan itu kalau secara Islam itu dendanya mahal sekali itu, karena yang merasakan kerusakannya kan bukan hanya kebun-kebun, hutan-hutan sebelah itu, masyarakat semuanya merasakan kerusakan semua kan itu. Maka itu yang membakar itu dendanya banyak. Kalaupun dia nggak membayar denda, dosanya sampai hari kiamat itu. Contohnya lagi kata beliau mengatakan wa minha ayyahfiru bi'ran bil qurbi min bi'ri jarihi. Saya punya tanah, rumah lah, misalnya punya rumah, saya bikin sumur. Boleh nggak saya bikin sumur itu? Boleh. Tapi saya bikin sumur sebelah sumurnya tetangga saya itu. Saya punya tetangga, sumurnya bagus, masya Allah itu airnya. Saya bikin sebelahnya, saya jerukan gitu, dalam lagi kan itu. Pasti apa? Airnya pindah ke saya kan gitu, ya kan? Walaupun apa? Ini tempat saya, maslahat bagi diri saya itu, tapi merusak sebelahnya itu, merusak sebelahnya. Kalau seperti bagaimana? Maka tidak dibolehkan, boleh dilarang. Seperti juga misalkan seperti bikin pondasi rumah. Pondasi rumah kayak gitu. Saya punya tetangga, saya bikin pondasi sampai dalam, sampai jebol itu pondasi dia nanti kan mesti akan rusak itu. Nah itu hukumnya tidak dibolehkan. Kecuali apa? Kita itu datang minta izin, kalau ada konsekuensi kita bayarkan gitu. Tapi kalau tidak, lah ini kita telah membantukan dia itu. Karena walaupun itu manfaat, itu kan tanah saya, milik saya, ya bebas saya itu. Bebas selama tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau sampai mengganggu yang lain, itu yang lain juga punya hak gitu. Sehingga tidak boleh saling mengganggu, tidak boleh.
Ini contohnya banyak sekali, tapi intinya nggak terlalu aneh. Yang penting ini, intinya faedahnya itu yang penting, selama kita itu memandaratkan orang lain, entah kita itu sengaja maupun tidak, atau memang kita itu dapat manfaat atau tidak, maka hukumnya tidak dibolehkan. Saling memandaratkan itu tidak dibolehkan. Itu nanti cakupannya umum. Cakupannya umum. Kalau kita itu merasa terdolimi, kita itu merasa mendapatkan mandorot, maka kita itu boleh melarang orang itu. Dan itu nanti apa saja, termasuk anak. Termasuk anak. Misalkan gini, kita punya anak tetangga itu nakalnya luar biasa gitu. Masuk rumah, main di rumah kita mesti mecah-mecah barang kan itu. Nah, kita bisa melarang. Kita boleh melarang itu. Dan kalau anak itu merusak barangnya kita boleh nggak minta denda itu? Boleh. Pertanyaan, kok kenapa didenda? Kan anaknya nggak berdosa itu. Urusan dos. Jadi gini, nanti ahkam hukum itu ada dua. Ada namanya ahkam taklifiyah. Taklifiyah itu seperti haram, halal. Itu bagi pelaku. Kalau itu syaratnya kalau sudah balik. Kalau belum balik, belum ada namanya halal dan haram bagi dia itu. Yang kedua, ada namanya ahkam waqa'iyah. Namanya waqa'iyah. Kalau waqa'iyah itu nggak melihat halal haramnya, tapi melihat syarat ditunaikan dan yang lainnya itu. Kalau ada anak kecil merusak barangnya orang lain, bagi anak itu nggak berdosa karena belum ditulis halal haram bagi anak itu gitu. Tetapi karena ini berkaitan dengan barang yang wujudnya itu rusak, maka barang itu harus ganti. Terus siapa yang mengganti itu? Yang mengganti adalah walinya. Nah itu nanti cakupannya banyak. Termasuk apa? Di sekolah. Di sekolah, anak saya, misalkan saya punya anak, misalkan itu tasnya dirusak sama teman-temannya itu. Nah, terus bagaimana ini? Ya orang tuanya ganti kan itu. Dan orang tuanya didudukkan itu, bahwa ini tas harganya sekian dirusak sama anak si A dan si B. Terus bagaimana? Orang tua mereka berdua harus mengganti. Harus mengganti. Kalau ditanya, lah kan anak kan belum berdosa. Belum berdosa, tapi orang tuanya menanggungin. Termasuk apa? Orang gila. Orang gila misalkan datang di belakang rumah, kemudian bakar rumah kita itu. Rumah kita habis itu. Nah kita nuntut siapa kan itu? Yang dibakar orang gila mau diapain kan gitu loh. Maka kita katakan orang gila nggak berdosa gitu loh. Tapi apa? Dia punya wali. Wali bertanggung jawab kan gitu. Sehingga siapa yang ganti? Yang ganti walinya gitu. Ya paham ya? Jadi walaupun ini sama-sama anak dan namanya anak itu merusak barang kan biasa itu. Minjem barangnya orang lain dirusak gitu. Bukan berarti apa? Kita biarkan kezaliman itu gitu loh. Karena itu merusak barang kan gitu. Dan barang itu kan dijaga, nggak boleh. Terus bagaimana? Maka walinya harus membayar denda. Namanya dhamana. Membayar dendanya, tanggung jawab. Berarti nanti apa? Dikimahkan. Kira-kira harganya barang ini setelah dipakai sekian itu berapa? Harganya beli misalkan 100.000. Ini sudah dipakai selama misalkan 1 bulan. Oh, harganya ini paling ya sekitar 50.000. Nah, berarti orang tuanya bayar. Ya paham ya? Jadi jangan sampai apa? Oh ini masih kecil sih nggak apa-apa, nggak bisa. Karena ini berkaitan dengan barang. Kalau berkaitan masalah dosa, anak itu nggak berdosa gitu loh. Maka kita nggak menyalahkan anaknya gitu loh. Tapi yang disuruh mengganti itu orang tuanya, karena orang tuanya yang berakal. Termasuk apa? Saya punya binatang. Saya punya kucing misalkan itu. Masuk rumah tetangga makan ayam 1 gelondong gitu kan. Yang mau disalahkan kucingnya, kucing mau salah apa kan gitu loh. Maka tetangganya boleh minta ganti rugi sama kita itu. Sama kita itu. Ya, harganya berapa itu? Sehingga apa? Sehingga semuanya itu ada. Setiap kerusakan, setiap madorot itu semuanya itu ada tanggung jawabnya itu. Ya, walaupun apa? Yang berbuat itu gak berdosa. Dan bukan dia juga yang menanggung itu, tapi walinya, pemiliknya. Oleh itu kan pernah zamannya Nabi Sulaiman itu, Nabi Dawud itu pernah terjadi keributan. Karena 2 orang itu tengkar. Sama-sama petani. Ini punya ladang bagus, ini punya ladang bagus. Nah, suatu ketika si A punya sapi. Sapinya itu masuk ke ladangnya si B. Dirusaklah ladangnya itu. Akhirnya si B gak terima, marah si B itu. Minta sapinya diambil. Ini sapinya harus tak minta itu. Nah, si pemilik sapi gak terima. Akhirnya datang ke Nabi Daud. Ributlah itu. Akhirnya Nabi Daud mengatakan, kalau pendapat saya, sapi yang sudah merusak barang itu harus diberikan kepada pemilik lahan.
Pemilik lahan nggak terima kan itu. Akhirnya Nabi Sulaiman itu waktu itu punya pendapat, wahai bapakku, kalau pendapat saya nggak seperti itu, yang bijak itu. Akhirnya ditanya, terus kalau kamu apa wahai Sulaiman? Kalau pendapat saya itu, sapinya itu dipinjamkan kepada pemilik lahan untuk nggarap itu. Jadi untuk nggarap lahan dari awal itu. Nanti sampai selesai seperti semula, baru sapinya dikembalikan kepada pemiliknya. Akhirnya kata Nabi Daud, pendapat kamu bagus ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, semuanya kami berikan ilmu. Wa fahamnaha Sulaiman. Tetapi kami lebihkan pemahaman Nabi Sulaiman daripada Nabi Daud. Jadi maksudnya apa? Walaupun sapi yang merusak, tetap ada tanggung jawabnya gitu. Begitu apa? Kita punya anak. Anak kita merusak barang itu bukan berarti apa? Anak kita belum balik, kan belum balik, wajar kan? Nggak bisa diwajarkan. Kita nggak bicara masalah dosanya anak dan tidaknya, anak nggak berdosa itu. Tapi kita bicara dengan barang yang dirusak sama anak. Itu barangnya milik orang, dan dalam Islam itu namanya harta itu terjaga gitu. Sehingga berarti apa? Berarti walinya yang bertanggung jawab. Gimana tergambar, paham ya? Nah itu apa? Nanti kalau misalkan anak sama anak mainan sampai rusak, kemudian nggak terima itu, si keluarganya, orang tuanya anak yang mainnya dirusak, ya tetap harus diganti. Nah nanti gantinya gimana? Nanti bisa diqimahkan. Nggak harus mengganti dengan barang yang sama. Kalau mengganti dengan barang yang sama, ya beli baru kan gitu. Dolim juga kalau seperti itu kan. Contohnya misalkan ini barang mobil-mobilan gitu, rusak gitu. Akhirnya orang tuanya nggak terima, bilang sama orang tua anaknya itu, pokoknya harus ganti barang sama seperti ini. Nah kalau ganti barang seperti itu harus beli baru kan gitu. Beli baru nggak sama dengan ini kan itu. Terus bagaimana itu? Maka dikimahkan. Kimahkan itu apa? Ditakar. Kira-kira itu harganya berapa? Ini harganya baru sekian, sudah dipakai selama berapa hari? Kira-kira seperti ini itu harganya berapa itu? Itu nanti apa namanya? Ditakar lah itu ya paham ya? Jadi ini apa? Intinya semuanya itu ada tanggung jawab. Semuanya itu ada tanggung jawab. Tidak boleh kita itu saling merusak, saling memantorotkan, saling mengganggu, tidak dibolehkan. Walaupun apa sajalah, hatta termasuk bau busuk gitu. Ya, kita misalkan ada tikus mati, kita taruh di depan rumah kita itu, padahal baunya kemana-mana itu, ganggu orang kan gitu. Nah itu nggak boleh. Maka tetangga boleh minta kepada kita, ini bangkai ini harus dibuang. Ya kita harus membuang karena mengganggu orang kan gitu. Sehingga setiap apa saja yang mengganggu orang itu tidak dibolehkan. Walaupun apa, bagi kita manfaat, bagi kita kan gitu. Tapi bagi orang lain nggak manfaat kan gitu. Dan itu nanti cakupannya banyak loh ini. Cakupannya apa saja. Masalah apa saja lah itu. Kita bangun rumah tapi ngerusak temboknya dan gentengnya rumah sebelah itu. Nah itu nggak boleh. Berarti apa? Harus kita ya minimal kita selesaikan itu, kita ganti atau kita apalah. Ya sampai di sini panjang sebenarnya kalau kita pengen membaca kitab aslinya itu. Contoh-contohnya banyak, tapi ini yang paling penting lah bagi kita itu. Ya baik, sampai di sini pembahasan kita. Nanti insya Allah kita masuk di hadis yang ke-33 pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.